Sebelum kita lanjut ke diskusi kita, kita akan langsung saja mendengarkan sharing dari Pamela. Silakan, Mel. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Baik, saya akan menyampaikan sharing dari Yesaya pasal 22 ayat yang pertama sampai yang ke-25. Di sini kalau kita melihat di pasal ini ada dua perikop. Yang pertama eh, kelancangan penduduk Yerusalem, adanya penghakiman Tuhan atas Yerusalem di sana. Kemudian yang kedua di perikop yang kedua tentang Sebna dan Eliakim. Nah, ini eh, pergantian Sebna kepada Eliakim. Nah, jadi kita mau melihat bersama-sama di pasal ini bahwa ini adalah suatu gambaran penghakiman Tuhan terhadap Yerusalem. Nah, di ayat yang pertama itu dikatakan di sana lembah penghakiman. Nah, lembah penghakiman ini kalau kita bisa melihatnya bahwa ini merujuk kepada Yerusalem. Yerusalem tempat di mana Tuhan menyampaikan pesannya kepada umatnya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di ayat yang pertama ini adalah menunjukkan bagaimana keadaan Yerusalem itu yang penuh kesedihan gitu, di mana penduduknya tidak menyadari gitu, menyadari bahaya akan ancaman yang akan menimpa mereka. Nah, sehingga mereka terus menjalani hidup mereka tanpa apa? Tanpa mengandalkan Tuhan. Nah, tanpa mereka ini eh, mengingat Tuhan gitu. Jadi kehidupan mereka ini ya berjalan sesuka hati mereka, berdasarkan keinginan mereka. Seperti itu. Nah, kemudian kekacauan itu terjadi. Kita melihat di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, nah itu ini bukan terbunuh gitu ya, bukan terbunuh oleh pedang, tetapi ada dua bagian yang di sana yang terjadi bahwa mereka terbunuh karena kelaparan. Nah, sebab apa? Sebab di sini pasukan Sanherib itu memporak-porandakan negeri itu gitu, melalui persediaan makanan, bahkan mengancam kalangan miskin. Jadi ya semuanya itu hancur gitu. Eh, Mati karena itu tadi kelaparan. Nah, yang kedua terbunuh karena rasa takut. Nah, ketakutan itulah yang membuat apa ya? Yang membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Bahkan ketakutan mereka itu digambarkan seperti sudah tertusuk oleh pedang gitu, seperti sudah dilukai oleh pedang itu sendiri gitu. Nah, kemudian ketika kita melihat di ayat yang ketiga, apa yang terjadi di sana? Nah, ini para panglimanya ya, para panglima itu melarikan diri di sana, yang dimana mereka harusnya menjaga kota-kota mereka, bahkan bangsa-bangsa, bahkan menjaga keamanan lah gitu di bangsa mereka ini. Tetapi apa yang terjadi di sana ya mereka malah melarikan diri gitu, melarikan diri sehingga menjadi mangsa bagi Asyur. Nah, ayat referensinya bisa dilihat di Yesaya pasal 36 ayat yang pertama. Nah, jadi para panglima yang tadinya diakui gitu ya, diakui kehebatannya, namun mereka tidak berdaya. Sebab apa? Sebab hati mereka itu eh, pikiran mereka itu kacau gitu ya, kacau bahkan bingung gitu, bingung. Ketidakberdayaan mereka itu membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hal demikianlah terjadi karena apa? Ya karena kesombongan mereka, karena kesombongan yang tadinya mengandalkan diri mereka sendiri, mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Nah, sehingga kita melihat ini di ayat yang keempat itu adanya duka yang mendalam yang dialami oleh Yesaya, Nabi Yesaya ketika melihat keadaan bangsa ini. Nah, melihat kejatuhan dan eh, kemurtatan umat Allah ini gitu. Sehingga ini memperlihatkan betapa dia sedih gitu. Yesaya betapa sedih melihat apa yang sudah terjadi, tingkah laku dari umatnya yang telah mereka lakukan gitu. Bahkan dikatakan di sana menangis menangis di dalam kepahitan. Nah, di dalam kepahitan. Nah, di sini
sangat apa ya menusuk gitu ya, ibarat pisau yang tertancap di tubuhnya gitu. Nah, alasan dia menangis dengan kepahitan itu ya karena dikarenakan Tuhan semesta alam akan menggemparkan, akan menghukum, akan menginjak-injak atau mengacaukan orang-orang ini gitu di lembah penglihatan tadi. Jadi mereka yang hidup di dalam kesenangannya tadi, hidup di dalam mengandalkan kekuatannya sendiri tadi, maka di sana itulah yang membuat Yesaya sedih karena mereka akan dihancurkan gitu, akan dihukum oleh Tuhan. Nah, kita melihat di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima, nah di sini saya bacakan ayat yang kelima, sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari. Ia akan menggemparkan, menginjak-injak, dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan, tembok akan dirobohkan, dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Nah, ini yang dialami, yang dirasakan oleh Nabi Yesaya. Nah, kemudian ketika kita melihat di ayat yang ke-6, nah, di bagian yang pertama itu ada Elam. Nah, itu adalah suatu bangsa ya, orang-orang Persia gitu. Bisa dilihat di Kejadian 10 ayat yang ke-22, dia merupakan keturunan Sem. Nah, jadi di sini kemudian juga ada orang-orang Kir di sana. Orang-orang Kir dari orang-orang Madai maksudnya, ini mereka sudah mengumpulkan senjata mereka untuk berperang. Nah, semuanya sudah siap untuk apa? Untuk menghancurkan Yerusalem. Nah, maka ketika kita melihat di ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 di mana tadi lembah ini apa maksudnya tempat ini sangat tempat yang baik, yang terkenal gitu ya. Nah, tetapi ini akan dipenuhi dengan kereta-kereta pedang. Nah, kenapa ya? Karena kota ini sendiri tadi sudah mengalami ancaman gitu ya. Bahkan eh, ketika adanya ancaman ya mereka malah bersukacita gitu, bersukacita dan tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan diri mereka sendiri. Nah, jadi semua perlindungan yang mereka banggakan itu ya itu sangat tidak ada artinya gitu, tidak ada apa-apanya gitu. Bahkan mereka mungkin di sana memiliki persenjataan yang sangat banyak gitu, tetapi karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, maka itu semua tidak ada artinya. Bahkan tindakan yang dilakukan oleh umat Tuhan ini sangat sangat apa ya, sangat yang dilakukan dengan penuh perjuangan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi mereka melupakan Tuhan dan setiap usaha yang dilakukan itu sia-sia gitu. Kita bisa melihat di ayat 9 sampai ayat yang ke-11, 11a. Nah, ini pernyataannya adalah ketidakbergantungan mereka kepada Tuhan gitu, bahwa mereka melupakan Tuhan, menganggap diri mereka lebih baik gitu, lebih mampu gitu. Nah, di sana adanya sikap kesombongan yang terjadi kepada mereka. Nah, kemudian firman Tuhan mengingatkan melalui malapetaka yang terjadi atas mereka itu mengingatkan supaya apa? Ya, supaya mereka bertobat gitu. Sebenarnya di sana ada kesempatan gitu, ada kesempatan untuk umatnya itu untuk bertobat, untuk mengakui setiap kesalahan-kesalahan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Tetapi ketika kita melihat di ayat yang ke-13, nah dengan keadaan yang sangat tidak baik gitu terhadap bangsa mereka ini, maka kita melihat di sana mereka mereka makan dan minum sebab besok kita mati. Nah, itu adalah suatu apa ya? Sesuatu hal yang mereka lakukan yang mereka tidak sadari bahwa sebentar lagi mereka ini akan dimusnahkan gitu. Nah, Tuhan sebenarnya mau mereka itu sadar bahwa apa yang dilakukan mereka itu jahat. Bahkan eh, untuk datang kepada Tuhan memohon dengan segenap hati di hadapan Tuhan gitu. Itu sebenarnya yang mau Tuhan katakan kepada mereka. Nah, tetapi tindakan mereka itu sangat apa ya, sangat sombong gitu. Bahkan dia mengejek lah gitu bahwa kematian itu ya akan mati begitu saja gitu. Bahkan tapi sebenarnya di sana akan ada penghakiman gitu, penghakiman daripada Tuhan.
Nah, di tengah kegirangan, sukacita, pesta yang dilakukan mereka, tapi mereka tetap merasa aman, tetap merasa tidak ada dalam bahaya gitu. Dan adanya eh, olok-olokan di sana atas atas kematian sebagai bahan lelucon di sana dan semakin menikmati dunia itu. Nah, jadi bagi mereka yang tidak mendengarkan firman Allah dan tidak mengandalkan Tuhan, tidak tidak ada tidak ada pertobatan, maka tidak akan ada pengampunan Allah di sana. Nah, jadi di ayat yang ke-14 itu ketika tidak ada pertobatan, tidak ada pengakuan dosa di hadapan Tuhan, maka ya Tuhan sendiri tidak akan mengampuninya seperti itu. Nah, itu di bagian yang pertama di perikop yang pertama. Kita masuk tentang Sebna dan Elyakim. Nah, ini kalau kita melihat Sebna ini adalah seorang yang memiliki posisi tinggi ya, posisi tinggi di istana rajanya Hizkia dari Yehuda. Di ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Nah, ini terjadi lagi penghakiman Tuhan atas Setna. Nah, kenapa kenapa bisa terjadi penghakiman ini terhadap Setna gitu ya? Ya karena ketika kita melihat di sini juga adanya kesombongan, kesombongan yang terjadi kepada Setna sendiri. Nah, bagaimana ketika dia dipercayakan untuk memimpin gitu ya, memimpin, tetapi apa yang dilakukannya di sana bahwa dia fokus kepada ambisinya sendiri, fokus kepada apa yang menjadi bagian duniawi gitu. Tetapi dia tidak melihat bagaimana apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Malah dia berfokus untuk mengerjakan apa yang menjadi kemauannya sendiri sehingga akibatnya ya Tuhan mengancam dan akan menggulingkan Sepna gitu di ayat yang ke-18, di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Nah, ini adalah sesungguhnya dari hal ini kita mau mau melihat gitu ya, mau melihat bahwa Tuhan memusnahkan para pemimpin yang tidak benar gitu, yang tidak benar-benar menjalankan tanggung jawabnya. Nah, tetapi ketika kita melihat di ayat yang ke-20 itu, maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Nah, Hilkia Tuhan menganugerahkan otoritas tanggung jawab dan memerintah terhadap Yerusalem kepada Eliakim, diberikan kepadanya. Ini sebagai ganti Sepna gitu ya, sebagai ganti Sepna. Nah, di ayat yang ke-21 itu tanggung jawab yang sudah diberikan kepada Eliakim tadi untuk memimpin Yerusalem sebab ia eh, memerintah dengan adil gitu. Tuhan yang melihat dia, bahkan Tuhan yang melihat hatinya, melihat kesungguhannya dalam menjalani kehidupannya, dalam menjalani tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah, jadi melalui tanggung jawab besar yang diberikan Tuhan kepada Eliakim ini adalah suatu gambaran kepemimpinan yang memberi dampak baik itu positif kepada setiap umatnya gitu, untuk terus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan kepercayaan penuh hanya kepada Tuhan itu sendiri, bukan kepada eh, bukan kepada manusia gitu, tetapi bagaimana kepemimpinannya itu eh, dia membawanya kepada Tuhan, bagaimana kepercayaan penuh mereka kepada Tuhan, supaya itu menjadi dasar mereka untuk tetap menjalani kehidupan mereka bersama Tuhan. Nah, di sini tanggung jawab besar yang sudah diberikan ini adalah suatu gambaran kuasa Allah sebagai perantara dengan atau kiasan gitu. Kita bisa melihat di Wahyu pasal 3 ayat yang ketujuh saya akan bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak dapat membuka. Nah, ini ketika kerajaan kerajaan
kerajaannya tidak akan tergoyahkan gitu dan ia tetap sama dan tidak berubah. Nah, ini merujuk kepada Yesus Kristus itu gitu. Bagaimana dia memiliki peran penting dalam rencana rencana Tuhan. Nah, jadi ketika kita melihat bahwa ini adalah sesuatu hal yang sangat apa ya, yang sangat mengingatkan ketika Tuhan yang menjadi kuasa bagi setiap para pemimpin dan kita terus mengandalkannya, bagaimana ya Tuhan memberikan kepercayaan tanggung jawab, maka ingat bahwa di ayat yang ke-22 tadi, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Nah, jadi ini suatu pernyataan yang sangat apa ya, mengingatkan kembali kepada kita bahwa ketika Tuhan yang sudah menetapkan, ya tidak bisa lagi di istilahnya diganggu gugat seperti itu. Nah, maka ketika kita melihat Tuhan akan menghancurkan gitu ya, menghancurkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau taat, orang-orang yang tidak mementingkan kepentingan bersamanya, tetapi mementingkan kepentingannya sendiri. Ingat bahwa Tuhan yang akan melakukan penghakiman itu bagi setiap orang-orang yang tidak mau bertobat. Nah, jadi pembelajaran apa yang hari ini yang kita dapat pelajari dari pasal 22 ini? Yang pertama itu kita diingatkan bahwa jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan gitu, kesempatan untuk kita bertobat. Ketika ada kesempatan untuk kita bertobat, kita mari kita bersama-sama untuk meresponi kesempatan itu supaya apa ya? Supaya kita tidak tidak mendapat hukuman Tuhan. Nah, ketika kita sudah memiliki harta benda, akal budi, hikmat, nah kita diingatkan kembali lagi di sini bahwa jangan pernah melupakan Tuhan, tetapi bagaimana dengan apa yang sudah kita miliki, dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita terus bersama-sama rendah hati di hadapan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai pemimpin yang dipercayakan untuk menjaga, mengatur hal-hal yang penting dan bertanggung jawab, maka kita diingatkan bahwa jangan salah gunakan kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Nah, sekalipun ada otoritas besar diberikan kepada kita, ingatlah bahwa hanya Tuhan satu-satunya sumber otoritas kita tertinggi gitu. Maka kita harus terus bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Sebagai pemimpin, kita pun juga diingatkan harus tetap setia dan terus ada integritas. Integritas bukan hanya kepada pemimpin, tetapi kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita tidak boleh menaruh kepercayaan kita kepada kekuatan manusia atau kepada kepemimpinan manusia, tetapi kita harus sadar bahwa keamanan sejati, kendali yang tertinggi hanyalah berada di tangan Allah yang berdaulat. Maka itu mari kita terus melihat dan sadar bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu adalah suatu anugerah supaya kita apa memperbaiki setiap kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Maka itu eh, kita diingatkan untuk mari bertobatlah, lakukanlah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mela. Masih ada 4 menit lagi. Masih ada yang mau disampaikan Mel? Atau cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sharing dari Pamela. Saya melihat di pasal 22 ini ada dua pembahasan yang berbeda. Yang pertama dari ayat 1 sampai 14 itu membahas tentang eh, apa namanya Yehuda secara keseluruhan dan 15 sampai 25 itu ditujukan terhadap individu. Kita akan berdiskusi malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan.
mau berbagi tentang yang sudah dibaca dari pasal 22 ini. Silahkan. Saya mulai dari yang di WB dulu ya Bapak Ibu. Yang di WB apakah ada dari Saudara Deli? Oke, silakan. Oke. Cek. Baiklah, selamat malam Bapak Ibu semua. Kalau dari saya sendiri lebih ke sharing firman Tuhan malam hari ini, melihat bagaimana di dalam perikop ini saya melihat itu bangsa Israel yang mereka tidak peduli dengan situasi yang terjadi pada saat itu, khususnya mereka yang dikatakan di sini mereka beria-ria, mereka bersuka cita dengan keadaan mereka yang sebenarnya itu tidak baik-baik saja gitu. Tapi Tuhan menyatakan firman-Nya lewat Nabi Yesaya mengatakan bahwa ya Tuhan akan memberikan mereka penghukuman gitu. Di saat ada prajurit panglima yang sedang berduka, tapi justru sebagian dari mereka itu bahkan dikatakan di sana mereka bersuka cita gitu. Mereka tidak memperhatikan situasi yang sedang terjadi. Nah, kalau yang saya lihat dari firman Tuhan malam hari ini itu di perikop pertama ini mengajarkan bagaimana kita harus kalau dari saya sendiri ya harus peka gitu dengan apa sebenarnya situasi sekarang yang terjadi di lingkungan kita gitu. Bagaimana kita menanggapinya, bagaimana sikap kita gitu. Apakah kita juga harus sama dengan bangsa Israel gitu. Nah, yang kedua di perikop yang kedua ini saya melihat sifat dari seorang Sebna. Tuhan di sini memberikan penghukuman langsung bahwa Sepna ini akan digantikan karena dia memikirkan dirinya sendiri di dalam posisinya sebagai eh, kepala istana, orang yang punya jabatan tinggi gitu. Tapi ternyata kehidupannya itu tidak memperhatikan masyarakatnya, rakyatnya, tapi dia lebih memperhatikan dirinya sendiri. Bahkan kalau di sini di firman Tuhan bilang dia sedang menyiapkan batu pahat untuk kuburannya sendiri. Nah, di sini yang saya dapatkan ya sebagai seorang pemimpin bukan hal ini yang harusnya kita tunjukkan gitu, tapi bagaimana kepedulian kita. Nah, di dalam sikap kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Nah, dari sini dua hal ini yang saya pelajari. Bagaimana juga poin utamanya ya tetap andalkan Tuhan di dalam apa yang kita kerjakan. Oke, terima kasih Deli. Dari teman-teman yang lain, apakah ada? Dari Bella, Yunita, Kak Sisi? Oke. Dari Pak Heri, Pak. Nanti aja Pak kata kata mereka Pak. Oke. Makasih Penatua Ajan sebagai moderator. Bapak Ibu, Shalom semuanya. Iya, sebenarnya udah detail banget tadi Pamela udah memaparkan dari tambah tadi sama Deli ya sifat pengulangan. Jadi sebenarnya dua perikop nih yang saya lihat secara garis besarnya ya. Sebenarnya ini singkat sekali, nggak banyak poinnya yang saya dapatkan ya. Cuman memang bahasanya, ya saya pakai ini bahasa eh, puisi syair ya. Jadi agak rumit kalau kita bacanya itu. Tapi intinya sebenarnya adalah di perikop pertama itu adalah bahwa Yerusalem itu eh, dipenuhi kegemparan dan kekacauan karena musuh yang nyerang. Tetap mereka nggak peduli. Mereka sibuk dengan kehidupan kedagingan mereka, hedonis, pesta pora, dalam keadaan bermasalah itu bukannya menghampiri Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetapi lebih pada tidak.
peduli dan hanya merasa tidak penting Tuhan. Yang penting saya dapat mengatasi segala permasalahan yang saya hadapi dan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, Tuhan marah. Tuhan tidak suka. Ya, maka perlu memang mereka harus bertobat ya. Di ayat 14 tuh yang terakhir itu ya, menyatakan bahwa dosa itu tidak akan diampuni kalau mereka nggak bertobat seperti itu. Itu perikop pertama. Yang kedua, ayat 15 sampai 25 itu Tuhan menunjukkan bagaimana seorang pejabat yang tidak layak dan seorang pejabat yang layak. Yang tidak layak itu adalah yang sombong, yang angku dan ambisius, yang hanya tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan jabatannya, kelebihannya. Itulah si Sepna tadi itu. Nah, saya ingat ini jadi paralelnya seperti Sepna ini seperti Haman. Ya, di ketika Haman berhadapan dengan Mordekai. Nah, kalau kita lihat Mordekainya di sini mungkin si tadi siapa? Hilkia ya, Eliakim bin Hilkia, sorry. Nah, kebalikannya si Eliakim bin Hilkiah ini adalah seorang yang setia dan seorang pemimpin yang seperti inilah, yang rendah hati, yang menunjukkan teladan yang benar seperti itu. Nah, jadi singkatnya perikop ini sebenarnya begitu dan menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat. Kamu ndak usah sombong ya. Kamu mentang-mentang kamu sebagai pejabat istana, mungkin ketika itu apa ya, Perdana Menteri apa ya jabatannya kalau sekarang itu lebih kurang ya seperti itu ya si Setna ini. Nah, kemudian Tuhan ambil jabatan itu ya. Nah, dari dua perikop ini sebenarnya banyak hal yang kita boleh pelajari, kita dapatkan. Saya mencatat beberapa hal yang saya garis bawahi penting untuk saya belajar bahwa jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita merasa kita pintar, kita merasa kita punya jabatan, kita merasa kita punya uang, kita merasa kita cantik, ganteng, terus punya power dan lain sebagainya. Jangan ya, sekali-sekali harus rendah hati, eh, apapun kelebihanmu itu semua dari Tuhan dan kamu harus tetap mengandalkan Tuhan dalam apalagi dalam kesulitan ya. Jangan cari dukun atau cari orang pinter seperti itu. Yang kedua, Tuhan sangat menekankan pertobatan yang lahir dari hati ya. Jadi bukan hanya sekedar eh, pertobatan yang bersifat kelihatan dari tampak pencitraan, tetapi dari hati ya, dari dalam hati kita seperti itu. Jangan terombang-ambing atau tergerus arus dunia ini. Jangan hidup dalam pesta pora, jangan hedonisme ya dan kawan-kawannya itu yang sifatnya sangat duniawi, kedagingan dan segala nafsu. Itu menjadi peringatan dari bagian pasal 22 ini. Dan juga Tuhan berdaulat, ingat itu baik-baik ya. Kita nggak tahu masa depan itu kayak apa. Ya, jangan jadi sombong. Kalau kita saat ini kita punya segala-galanya, jadi jangan lupa diri ya. Karena Tuhan berdaulat, kita tetap harus pakai segala yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, tadi saya mau garis bawahi juga yang terakhir ini dari yang tadi sampaikan Pamela bahwa Eliakim bin Hilkia ini sebenarnya bayang-bayang tentang Kristus, tipologi kalau istilah di dalam teologi ya Pak Jus mungkin bisa lebih detail lagi. Bahwa apa yang disampaikan di sana, aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya itu dalam Yesaya 20-22 itu dikutip juga tadi benar disampaikan di Wahyu 3 ayat 7 tadi. Ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar.
yang memegang kunci Daud. Apabila yang membuka, tidak ada dapat yang menutup. Apabila yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kita, saya boleh diselamatkan semata-mata karena Kristus. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, sebelum kita lanjut ke mungkin ada teman-teman lain yang mau apa namanya menyampaikan sesuatu, saya ada satu pertanyaan yang eh, untuk kita jawab bersama. Di sini itu dikatakan bahwa Eliakim itu adalah hamba pilihan Allah. Oke. Dari ayat 20 itu, maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Artinya kan Eliakim ini adalah orang pilihan dan orang yang ketika di Alkitab dibilang bahwa hambaku, berarti ketika Allah secara langsung bilang hambaku, berarti orang itu adalah orang yang tidak bercela dan orang yang paling top lah istilahnya dari antara orang-orang lain gitu. Kemudian di ayat 23 dibilang aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan dia diberikan tanggung jawab yang banyak, bahkan untuk hal-hal sepele pun diberikan tanggung jawab kepada Eliakim. Oke. Tapi tapi di ayat 25, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi. Sehingga patah dan jatuh. Dan segala tanggungannya itu hancur. Terus terakhir dibilang sebab Tuhan telah mengatakannya. Artinya Tuhan telah menetapkan semuanya akan terjadi seperti itu. Nah pertanyaannya begini. Yakin orang yang dipilih oleh Tuhan, yang diberi tanggung jawab penuh oleh Tuhan atas Yehuda, kasarnya di sini dibilang menjadi bapaknya Yerusalem, yang bertanggung jawab terhadap Yerusalem, diberi tanggung jawab. Tapi kenapa pada akhirnya dia tidak kuat, dikatakan gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh tidak kuat lagi, sehingga patah dan jatuh. Harusnya kan kalau kita menggunakan eh, logika dasar kita saat ini, ketika kita dipilih Tuhan, kita akan dikuatkan dong sama Tuhan sampai akhirnya. Tapi kenapa El yakin akhirnya patah dan jatuh? Oke, ini menjadi pertanyaan diskusi kita. Adakah yang mau berpendapat? Bapak Ibu, mungkin yang di Zoom, saya melihat ada Pendeta Galen, Ibu Lydia, Ibu Nevi, ada Ibu Lumongga juga. Kemudian ada Kak Dina, Pak Saud, ada keluarga Bapak Yandoko juga. Mungkin ada yang mau berpendapat, silahkan. Ayo Bapak Ibu, adakah yang mau berpendapat? Mungkin Ibu Nevi, Bu. Oh ya, Kak Lydia, silakan Kak. Oh, oh, oke. Oh gantian ya Bu. Kak Lydia dulu, Oke, nanti Bu. setelah itu next ke Bu Nevi. Oke. Oke, Jan. Thank you. Tapi sih malam hari ini waktu ngeliatin eh, topik ini, memang agak sulit ya kalau dibaca eh, sekali doang. Tapi setelah kalau kita pelajari lebih dalam, kita belajarnya banyak banget gitu ya. Jadi kalau pada pertanyaan Ajan tentang El Yakim ya,
Iya ya, jadi eh, kontra dua dua pribadi, Sepna dan Eliakim. Sepna pribadi yang buruk, Eliakim adalah sosok yang baik ya, dipilih oleh Tuhan. Tapi akhirnya dibilang di situ, akhirnya yang ngelihat bahwa ya Tuhan itu pemegang kendali. Ketika kita dipilih, ketika dikasih tanggung jawab, bagian dari kasih karunia. Tapi pada waktunya juga akan diambil. Jadi seperti bukan masalah nanti diambil, tapi persoalan paling penting ketika Tuhan mempercayakan itu dan memilih. Tapi ketika itu diambil lagi, ya manusia harus belajar untuk, ya kalau belajar dari Eliakim malam ini ya, itu menarik sih. Kalau aku lihatnya gitu, dia dipilih, tapi ada waktunya juga dia harus turun seperti itu. Itu sih, Jan. Oke Kak, terima kasih. Bu Nevi, silakan Bu. Oke. eh, Salah satu tafsiran yang menyatakan ya Eliakim diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggantikan Sepna dan dia memegang jabatan dengan jujur. Dia diberi gantungan tugas yang dipercayakan Tuhan untuk dia emban ayat 22 sampai 24. Namun akhir nubuat ini sedikit buat kita bingung. Mengapa gantungan itu kemudian patah sehingga tanggungannya hancur ayat 25. Nah, salah satu tafsiran ya, ini tafsiran mengatakan bahwa Eliakim kemudian juga menyalahgunakan kepercayaan itu dengan menguntungkan nepotisme saudara-saudaranya. Ya, jadi kalau Sepna menyalahgunakan jabatan dengan korupsi, maka Eliakim dengan nepotisme. Baik orang asing maupun orang Yehuda tidak ada yang dapat dipercaya lagi. Keduanya menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Nah, sebagaimana korupsi dan nepotisme telah menggerogoti bangsa Yehuda, demikian juga terjadi pada bangsa untuk kita saat ini juga ya. Jadi untuk di Eliakim ini itu salah satu tafsiran. Saya nggak tahu lah ini apakah eh, ini bisa diterima atau tidak. Itu aja sih. Thank you, Ajan. Ya, jadi nggak bisa dipercaya bangsa Yehudanya. Nanti setelah itu akan lanjut di pasal-pasal selanjutnya ke depannya. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, Oke, saya menyimpulkan apa namanya kalau dari Bu Lydia bahwa kedaulatan itu di tangan Allah, walaupun sudah diberi tanggung jawab oleh Allah, pada akhirnya tanggung jawab itu dan jabatan itu bisa sewaktu-waktu diambil oleh Allah yang memberikan tanggung jawab itu. Sedangkan dari Bu Nevi bahwa ternyata Eliakin ini pada akhirnya berbuat dosa yang membuat Tuhan mengambil tanggung jawabnya. Kira-kira demikian. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada dari Kak Hana, Kak Dina, atau Kak Susi? Silakan. ya, Bagaimana? bentar dulu Jan. Saya tambah Oh, lagi bisa nggak? oh ya Bu, Ya, silakan Bu, silakan Bu. heeh. Jadi apa? Bang? Jadi ketika kita merenungkan ya, saya juga lagi baca apa Perjanjian Lama ini dalam kepemimpinan ya umat Israel, para raja dan apa ketika Musa juga ya setiap Tuhan pilih ya Daud bahkan Daud Tuhan pilih Musa Tuhan pilih namanya manusia ya dan di sini benar bahwa penebus itu hanya dilakukan oleh Yesus. Yesus itu yang akhirnya yang dia adalah pemimpin yang sejati karena siapapun ya di dalam pilihan Tuhan para nabi, para rasul yang apa para nabi ya di perjanjian lama ini khususnya dipilih oleh Allah mereka punya kelemahan. Ya raja yang dipilih Allah punya kelemahan demi kelemahan dan ya dan apa yang dinyatakan Eliakim ini ya di Hizkia ini zaman Hizkia juga demikian. Ya Hizkia juga minta akhirnya Tuhan kasih 15 tahun. Setelah itu dengan di zaman Hizkia ini peristiwa dia menunjukkan ke Raja Babel juga tentang kerajaannya seisi-isinya dia begitu membanggakan
apa yang Tuhan telah berikan, tapi membanggakan diri sendiri. Dan Tuhan juga hajar, tapi nanti Babel nanti akan datang, akan hajar orang Israel. Nah, di sini kita bisa orang Yehuda ya, kita bisa belajar bahwa ya benar tadi tentang keberadaan hati kita. Jangan kita berpikir kita baik, tapi sesungguhnya kita itu sudah sombong. Ya, kita berpikir kita benar dari si A, kita benar dari si B. Sebenarnya kita itu adalah orang yang paling sombong. Kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, disitulah letak kesombongan. Yang apa? Yang sesungguhnya eh, kita tutupi dengan apa ya bisa dengan karena dalam proses perjalanan hidup ya kita bisa melihat di sini ada dua dua tipikal baik itu siapa Sepna tadi maupun Yakim. Ya, kita bisa muncul kita bisa baik di bidang lain, bisa buruk di bidang yang lain. Ya, jadi betapa rentannya, ini menunjukkan betapa rentannya kita manusia yang begitu lemah, yang begitu tidak kuat dengan melawan dosa dan dosa ini kan dimulai dari iblis yang melawan Tuhan karena ingin menyamai seperti Allah dan peperangan kita adalah peperangan dalam hidup melawan kedagingan kita yaitu salah satu adalah kesombongan dan yaitu yang pementingan diri sendiri. Itu dari saya. Terima kasih, Ajan. Baik Bu, terima kasih Bu. Eh, Bapak Ibu yang di Zoom, apakah masih ada yang mau disampaikan? Dari Ibu Lumongga Bu, mungkin ada yang mau disampaikan Bu, silakan. Enggak, saya nggak kasih komentar, saya bertanya. Oh, oke Bu, silakan Bu, silakan Bu. Kan jadi penjelasannya Ibu Nefri tadi udah jelas ya, memang otoritas manusia itu hanya sementara. Eh, Kalau membaca ini, kelihatannya hukuman terhadap Israel itu diambil dari mulai zaman Asyur dan juga Babel. Jadi Ya, dua-duanya, ya, bukan iya. hanya kalau tadi karena waktu Asyur yang ini Israel, mereka bisa dihalau karena dibantu oleh Tuhan Allah waktu itu. Eh, Tentara-tentara Asyur oleh malaikat Tuhan dibunuh. Jadi pengepungan mereka itu tidak berhasil. Tapi walaupun demikian, karena Hizkia tidak betul-betul 100% bergantung kepada Tuhan, dia lebih eh, mengutamakan bersekutu dengan bangsa lain, maka Tuhan menghukumnya melalui Babel. Jadi Babel. di sini dua dua periode, dua kerajaan yang Iya, menghajar dua Israel kerajaan. yang dipakai oleh Tuhan untuk menghukum Yehuda. Ya. Hmm, Dan akhirnya memang Babel yang betul-betul menghabisi Yehuda Yehuda. sampai betul-betul namanya itu tadi bukan matinya itu bukan karena perang tapi karena penyakit, karena kelaparan, karena mereka itu dikepung oleh Babel itu bertahun-tahun lamanya dan Hmm, kemudian dihabisi. Betul-betul sedemikian menyakitkan, sedemikian mengerikan hukuman yang diterima oleh Yehuda pada waktu itu dan habisnya Yerusalem rata dengan tanah itu sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, itu yang kalau membaca begini aja jadi ini Asyur atau Babel kelihatannya dua-dua. Yang mula-mula dia Asyur tapi kemudian di ayat-ayat berikutnya kelihatan terutama pada masa pemerintahan Manasye yang Tuhan itu sama sekali sudah habis sabarnya hmm, karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh raja ini selain dia menyembah berhala, dia membunuh anak-anaknya sendiri untuk dipersembahkan
ke dewa-dewa itu Iya, suatu kejahatan yang sama sekali tidak bisa ditolerir lagi, dan itu sebabnya Yehuda dihukum habis-habisan. Jadi barangkali itu aja yang mau saya mau menanyakan tadinya, ini periodenya periode yang mana ya? Apa namanya, nubuatannya, kalau dilihat nubuatannya di dua itu ya, jadi Asyur dan Babel. Itu aja iya. saya Oke kira. Bu, terima kasih Bu. Ya Bu Nevi silahkan Bu. Eh, Kok di mute Bu, di mute. Mic-nya masih di mute Bu. iya. Udah Bang, udah. Oh sudah, oke. Pak Heri mau menambahkan, silakan Pak. Ya, terima kasih, Penatu Ajan. Bapak Ibu, saya mau kembali ke pertanyaan Ajan tadi. Ada dua tafsiran yang saya baca. Bahwa pertama, bahwa Eliakim itu juga sebagai manusia. Jadi ada keterbatasan yang ditafsirkan ayat 25 tadi ya. Jadi ada keterbatasan dia juga untuk menanggung segala tanggung jawab yang besar yang diberikan. Banyak pekerjaan tadi Ajan katakan ya. Hal-hal detail sekalipun. Nah, ada masalah-masalah yang timbul dalam kepemimpinannya pun dia akan jatuh apabila dia tidak bergantung pada Tuhan. Itu tafsiran pertama. Dikatakan kenapa ayat 25 dikatakan seperti itu. Cantelan itu akhirnya jebol gitu. Ada tafsiran kedua mengatakan bahwa eh, dosa umat yang akhirnya juga tidak bisa eh, kalau tidak, maksudnya gini, umat yang dipimpin oleh Eliakim itu berjalannya waktu pun akan jatuh dan mendapatkan penghukuman, penghakiman dari Tuhan. Tidak bisa mengelak dari hal itu. Nah, itu tafsir yang kedua. Tapi saya lebih cenderung mungkin yang pertama tadi ya. Eliakim sebagai manusia, meskipun dia eh, ditunjuk ya menjadi hambanya Tuhan, dia menjalankan tugas tanggung jawab yang diberikan diemban sebagai seorang pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang benar. Namun kalau dia tidak mengandalkan Tuhan pun dia akan jatuh suatu saat. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Dari Bapak Ibu yang lain apakah masih ada? Jika tidak ada, karena ini udah jam 8 lewat 5, saya akan lanjut. Jika tidak ada, saya akan lanjut ke Kak Susi. Nanti sebelum setelah itu kita akan mendengarkan pemaparan dari Pendeta Julis. Silakan. Cek. Oke. Baik, terima kasih Penentu Ajan. Mungkin saya ada pertanyaan dan perlu dilengkapi kalian nanti karena juga masih kurang ini, kurang explore lah gitu. Yang pertama itu kan kalau kita baca ya kita kan udah menyelesaikan Yesaya ini pasal yang ke-22 gitu. Kita udah tahu bahwa bagian ini adalah bagian dari pasal 13 sampai 23 itu tentang hukuman terhadap bangsa-bangsa. Nah, yang menarik di sini kan kalau sebelumnya itu kita melihat bahwa itu tentang bangsa-bangsa lain gitu ya, yang dinubuatkan tentang hukumannya. Tetapi pada pasal ini kita melihat bahwa ini adalah tentang Yerusalem gitu. Nah, mengapa ya diselipkan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain gitu bagian ini gitu ya. Kalau direnungkan bagi saya secara pribadi mungkin eh, yang pertama itu memang Yerusalem ya seperti Pamela juga udah sharing tadi ya perilakunya sama seperti bangsa-bangsa di sekitarnya gitu ya. Mereka menolak Tuhan gitu. Dan yang kedua ya udah pasti udah kita bahas juga di pasal-pasal sebelumnya bahwa keadilan Allah itu universal. Dia nggak berlaku tidak apa berlaku untuk semua lah gitu, bukan hanya untuk orang-orang tertentu gitu. Dan ini juga sekaligus menjadi peringatan gitu ya, apapun
posisi kita, status kita, ataupun bagaimanapun keadaan kita, pasti kita pun nggak akan pernah lepas dari namanya penghakiman Tuhan. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat dari ayat ini, Yesaya itu memanggil Yerusalem itu adalah lembah penglihatan gitu. Kalau aku coba-coba cari di Google tadi ya, secara posisi geografis Yerusalem itu bukan di lembah, tapi di apa kayak perbukitan pegunungan gitu. Tetapi di sini kenapa ya Yesaya tuh pakai metaforanya itu lembah penglihatan gitu. Itu yang mungkin apa? Apakah ada makna teologis tertentu gitu yang bisa dipahami dari bagian ini? Kalau memang lembah sih di sekitarnya Yerusalem memang ada beberapa lembah gitu. Tapi mungkin jadi apa? Ya nanti biar Pendeta Julius lah gitu yang menjelaskannya. Itu saja. Oke, terima kasih kasus. Saya langsung saja apa namanya ke Pendeta Julius agar nanti setelah pemaparan dari Pendeta Julius mungkin iya Pak. Masih ada 13 menitnya itu saya alihkan ke belakang. Nanti setelah pemaparan dari Pendeta Julius, mungkin ada yang mau bertanya atau ini bagaimana nanti di belakang, kita akan lanjut di belakang ya. Silakan. Baik, selamat malam, Shalom. Ya, ini Oh, menjadi perjalanan kita bersama di dalam belajar kitab Yesaya dan secara khusus kalau kita mengingat mulai dari pasal 13 tadi sudah disinggung sama Susi berbicara tentang hukuman bicara tentang hukuman Tuhan terhadap bangsa-bangsa sampai muncul kok bangsa-bangsa kan bicara Babel, bicara Asyur, bicara Mesir, tapi kenapa Yerusalem masuk juga? Padahal bangsa-bangsa itu dipakai Tuhan untuk menghukum umatnya sendiri, termasuk ya Yerusalem itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat bersama-sama ketika kita masuk di dalam pasal yang ke-22 ini. Nah, di dalam pasal 22 ini kalau kita melihat sekilas di dalam ungkapan ini lagi menunjuk kepada kelancangan penduduk yang ada di Yerusalem. Apa sebenarnya yang menjadi nubuatan atau apa sebenarnya yang Tuhan tunjukkan kepada Yesaya untuk dia sampaikan? Maka kalau kita melihat bagian ini di dalam pasal 22 ayat 1 sampai 14 itu sedang menunjuk satu hari kesedihan atau satu hari kehancuran yang sangat mendalam yang akan terjadi. Yang akan terjadi artinya dalam penglihatan ini, dalam nubuatan ini belum terjadi. Jadi Yesaya lagi mau menyampaikan ini loh yang akan terjadi nanti. Yaitu bicara tentang kesedihan dan kehancuran yang sangat dalam akan terjadi kepada umat Tuhan secara khusus Yehuda itu sendiri, Yerusalem. Kemudian di ayat selanjutnya kita juga melihat yang kedua di ayat 8, 8b sampai 14 itu lagi bagaimana berbicara Yesaya lagi mengungkapkan tentang memandang kepada Tuhan Allah sebagai Tuhan Allah semesta alam. Artinya kamu yang akan mengalami kehidupan yang begitu berat, tapi bagaimana kamu harus melihat kembali kepada Tuhan. Atau bahasa tadi digambarkan supaya mereka kembali pada Tuhan, melihat kembali pada Tuhan, bertobat kembali kepada Tuhan. Maka dari sini kita bisa memperhatikan bersama-sama. Waktu diungkapkan di ayat yang pertama ada lembah penglihatan. Tadi sudah disampaikan oleh Susi, lembah penglihatan sedangkan kalau kita lihat sebenarnya Yerusalem itu kan ada di pegunungan. Tetapi kalau melihat lembah kok kayaknya apa sebenarnya maksud dari bagian ini? Maka dalam penglihatan dari Yesaya, dia mengungkapkan itu lembah penglihatan. Ada apa dengan kamu? Lembah penglihatan, ada apa dengan kamu? Kalau dalam terjemahan baru dua ya, ada apa dengan kamu? Apa sebenarnya yang terjadi dengan dirimu?
Maka di bagian ini lagi mau menunjuk, lembah penglihatan itu lagi menunjuk kepada Yerusalem itu sendiri. Maka di ayat 1 ini kita melihat kita mundur ke pasal yang kedua. Di pasal yang kedua ya, kitab Yesaya, situ menarik sekali diungkapkan tentang Yerusalem itu sendiri seperti apa. Kalau kita melihat di dalam pasal 2, maka itu digambarkan seperti ini Yerusalem. Mulai ayat 2. Kalau judulnya Gunung Sion, pusat perdamaian, berbicara tentang Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan. Yerusalem digambarkan sebagai gunung rumah tempat Tuhan. Kemudian dikatakan lagi bagaimana dia beratas menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Di ayat 3 dikatakan akan banyak suku bangsa datang di situ. Kemudian mereka ditambah lagi, bagaimana mereka, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Karena apa? Dari Yerusalem itu atau dari Gunung Sion itu akan keluar ajaran. Artinya akan keluar ajaran kebenaran, menemukan kebenaran, menemukan ajaran itu akan muncul tuh dari Yerusalem itu sendiri. Maka dikatakan sebagai apa? Ayat yang kedua itu, ayat yang ketiga ditambahkan sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Maka Yerusalem itu sebelumnya diungkapkan sebagai tempat yang begitu luar biasa, menunjukkan tentang kemuliaan Allah, menunjukkan tentang kehadiran Tuhan, menunjukkan sebagai rumah Tuhan, tempat Tuhan hadir, dan dikatakan disitulah keluar ajaran, dan ditambah lagi bagaimana disitulah Tuhan menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan ketetapannya kepada umatnya, tempat pertemuan Allah dengan umatnya secara khusus supaya umatnya bisa memahami jalan-jalan Allah. Itu berbicara tentang lembah penglihatan sebelumnya yang bicara tentang Yerusalem itu sendiri. Tapi apa yang terjadi di pasal 22? Kondisi Yerusalem sudah berubah. Yang dibilang lembah tadi. Sekarang kondisi Yerusalem dikatakan umat Tuhan sedang berpesta. Itu kita bisa baca mulai ayat 1, ayat 2. Kemudian kenapa mereka berpesta? Ada salah satu buku diungkapkan seperti ini. Mereka melakukan pesta dengan hiruk pikuk naik sampai ke atas soto rumah. Ada sebuah sukacita yang besar yang ternyata dikatakan kalau kita membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18. Maka kita menemukan bagaimana saat itu Asyur akan menyerang Yerusalem. Tapi waktu Hizkia mengetahui itu, maka dia datang menyuruh salah satu orang bertemu dengan Raja Asyur untuk menyampaikan apa yang engkau mau, nanti kami akan menurutinya. Maka dia harus membayar 300 perak dan segala macam. Dan Hizkia saat itu sampai perak di dalam rumah Tuhan dibayarkannya kepada Asyur. Itu kita bisa membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 18, kita akan menemukan di sana. 18, 19 dan seterusnya. Dan dikatakan lagi bahwa mereka bersukacita karena mereka tidak jadi diserang oleh Asyur, karena persembahan dari Hizkia itu diterima oleh Sanherib sebagai Raja Asyur. Kemudian yang berikutnya adalah Yehuda tidak dihukum oleh Asyur, maka ada satu euforia sukacita yang besar yang mereka coba ungkapkan dalam penglihatan dari Yesaya. Naik ke atas soto rumah, kan kalau di perjanjian baru siapa yang naik ke atas soto rumah? Ada yang ingat nggak? Waktu murid-murid ketakutan, mereka naik ke atas soto rumah berdoa karena Yesus kan udah ditangkap, kemudian udah mati, kemudian sekarang udah bangkit dicari-cari, maka mereka dalam keadaan ketakutan. Nah, di sini justru dalam nubuatan Yesaya lagi melihat justru Yerusalem sedang berpesta,
sedang mengungkapkan kemeriahan, kenyamanan karena mereka tidak mengalami hukuman saat itu. Kemudian kita bisa melihat dengan sikap mereka ayat 1 ayat 2, maka kita melihat apa yang menjadi respon dari Yesaya ketika melihat apa yang sedang terjadi dengan umat Tuhan. Maka ini sebenarnya adalah teguran. Maka kita balik lagi ya ke ayat 1. Ayat 1 di sini dikatakan eh sorry. Ayat 1 dikatakan seperti ini. Ada apa dengan kamu? Kalau dalam terjemahan baru yang saat dikatakan ada apa gerangan? Maka ini lagi sebuah ungkapan apa sebenarnya yang sedang terjadi? Maka ini ungkapan Yesaya sedang menegur dan mengungkapkan ketidakpercayaan serta keraguan dengan kebahagiaan yang mereka sedang tampilkan, yang mereka sedang lakukan pada waktu itu. Kemudian sesudah teguran, ketidakpercayaan dan keraguan yang menjadi respon Yesaya melihat kehidupan umat Tuhan pada waktu itu, maka kita bisa melihat bahwa di ayat yang kelima, mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-14, yang pertama, maka di situ tidak bisa dihindari. Langsung dari Yesaya mengatakan seperti ini. Kalau saya mundur sedikit, ayat 4, sebab itu aku berkata alihkanlah pandangmu dari aku. Biarkanlah aku menangis dalam kepahitan, janganlah bersusah payah menghibur aku oleh karena kebinasaan putri bangsaku. Maka Yesaya lagi mengungkapkan apa yang akan terjadi dan dia menangisi tentang apa yang akan terjadi pada umat Tuhan. Tapi dia mengatakan kepada Yerusalem, kamu nggak usah perhatikan aku, kamu nggak usah tangisi aku, biarkan aku menangis, kamu nggak usah peduli, karena kamu sudah berbeda, tidak seperti yang Tuhan mau. Nah, itu karena bagi saya sudah ditunjukkan kebinasaan bagi putri bangsaku yang menunjuk kepada Yerusalem. Dan ayat 5 langsung sebab hari kegemparan, penaklukan, kekacauan didatangkan oleh Tuhan Allah semesta alam di lembah penglihatan. Jadi hukuman itu pasti terjadi. Hukuman itu akan datang karena Tuhan sendiri yang menyampaikan kepada, jadi lembah penglihatan lagi menunjuk pada Yerusalem, itu akan didatangkan oleh Tuhan Allah semesta alam di lembah penglihatan atau Yerusalem. Terdengar robohnya tembok dan teriakan minta tolong sampai ke gunung. Maka di sini kita bisa melihat ayat ini mau mengungkapkan bahwa iya, saya langsung menyampaikan dalam penglihatan dia, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Bukan lagi dari Yesaya, tetapi langsung Tuhan yang akan menghukum umat Tuhan. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat ternyata di bagian situ Alkitab menuliskan secara khusus mereka sudah nggak punya kekuatan. Mereka sudah kehilangan perlindungan dari Tuhan. Maka yang mereka harusnya tahu Tuhan itu menyertai, Tuhan itu menolong, Tuhan itu memampukan mereka melawan bangsa apapun. Tetapi sekarang perlindungan Tuhan itu lepas. Artinya bahasa kasarnya Tuhan tidak melindungi mereka lagi. Itu kita bisa baca di ayat yang ketujuh. Kemudian sesudah Yehuda kehilangan perlindungan dari Allah, maka seperti apa hidup kalau sudah tidak dilindungi oleh Tuhan? Sudah pasti kita bisa memahami akibat dari kehidupan yang seperti itu. Maka di sini dikatakan harapan dan kekuatan Yehuda itu hancur. Jelas sekali Yesaya mengungkapkan bahwa ketika perlindungan Allah lepas dari Yehuda, maka kehancuran pasti terjadi. Dan yang berikutnya adalah bagaimana penghukuman Tuhan tidak mungkin terelakkan lagi. Itu sampai di ayat yang ke-14. Maka dari sini kita bisa melihat, kalau seperti itu sebenarnya bagaimana? Ayat 15-19, sorry, sebelum kita masuk ke ayat 15-19, maka hukuman itu terjadi kenapa?
Karena mereka bukan lagi melihat bahwa Tuhan yang mampu menolong mereka, tetapi mereka lebih percaya kepada apa? Kekuatan mereka sendiri. Mereka lebih percaya bahwa mereka mampu bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Mereka percaya bahwa tanpa Tuhan pun toh Asyur tidak menghukum mereka saat itu. Sanherib tidak menghukum mereka saat itu, tidak menangkap mereka saat itu. Walaupun nanti di tahun berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, kalau kita membaca seterusnya, bagaimana nanti akhirnya Tuhan menghukumnya. Kemudian kita melihat setelah di pasal 14 ini dan apa yang disampaikan Yesaya, maka kita melihat di ayat 19 sampai ayat 15 sampai 19 pemecatan Sebna. Di situ dikatakan bagaimana nubuat Yesaya ternyata bukan hanya kepada rakyat, bukan hanya kepada umat Tuhan, bukan hanya terjadi kepada raja khususnya Hizkia pada waktu itu, tetapi juga kepada petinggi-petinggi yang ada secara khusus Sebna pada waktu itu sebagai salah satu petinggi yang ada di istana. Maka mau diungkapkan nubuatan ini bukan hanya ditujukan kepada satu orang, bukan hanya ditujukan kepada satu bangsa, tetapi ada orang yang dianggap sombong, bangsa yang sombong, raja juga yang telah mengeluarkan perbendaharaan dari bait Allah, yaitu Hizkia. Itu diungkapkan di dalam ayat 15 sampai 19. Sehingga mengungkapkan apa yang terjadi mau menunjukkan Tuhan nggak menghendaki. Tadi sudah disinggung bagaimana Sebna itu sebagai orang yang mau menang sendiri, mau terhormat sendiri, padahal secara secara aturan pada waktu itu dia kan hanya pegawai yang istilahnya pegawai istana tapi posisi tinggi. Masa dia mau melebihi dari raja? Nggak bisa dong. Tetapi dia mau melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Makanya suka ada beberapa juga catatan menuliskan bagaimana dia suka korupsi, suka mengambil sesuatu yang bukan milik dia, khususnya Sebna. Nah, kehidupan Sebna itu digambarkan tentang kehidupan yang kacau, kehidupan yang mementingkan diri sendiri, kehidupan yang sombong, kehidupan yang angkuh, yang semua adalah untuk diri sendiri. Maka Tuhan menghadirkan siapa? Kita bisa baca di mulai ayat 20. Maka di situ dikatakan tempat kedudukan Sebna yang tinggi sekarang digantikan oleh Elyakim bin Hilkia. Jadi selesai masa Sebna selesai, sekarang Sebna udah nggak ada arti apa-apa. Sekarang masuk Elyakim bin Hilkia. Kemudian dikatakan Elyakim juga nanti terakhir hancur kan, patah. Maka menarik di bagian ini ya. Ketika Sebna menunjukkan kemampuan dia secara pribadi, akhirnya hancur hidupnya, Tuhan menggantikan dia. Tetapi di sisi lain, bukankah Elyakim dipilih oleh Tuhan sendiri? Itu kan jadi pertanyaan. Tetapi kenapa dia bisa seperti itu? Maka kita membaca di ayat ini dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan mulai ayat 15. Beginilah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam. Pergilah kepada kepala istana ini. Hadapilah Sebna yang mengurus istana. Apa urusanmu di sini? Siapa nenek moyangmu di sini? Sampai engkau menggali kubur bagimu di sini. Hal yang menggali kubur di tempat tinggi, yang memahat kediaman di bukit batu. Jadi ini lagi mau mengungkapkan yang bisa di situ hanya orang yang terhormat, bukan engkau yang punya hak ada di situ. Tetapi dia berusaha dengan caranya sendiri untuk berada di situ. Maka Tuhan bilang, sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang kuat. Ia akan mencengkram engkau kuat-kuat dan menggulung engkau keras-keras, menjadi gulungan dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang terbentang luas. Disitulah engkau akan mati dan disitulah akan terdapat kereta-kereta kebesaranmu, hai engkau aib keluarga Tuhan. Jadi memang hidupnya digambarkan sebagai pribadi yang menjadi aib bagi keluarganya dia sendiri.
Dan pada waktu itu dikatakan, aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Ada satu hal menarik. Kalau kalau si Sebna itu dibilang hanya sebagai orang biasa, hai orang kuat. Tapi kalau kita melihat sebutan kepada Eliakim itu berbeda. Ayat 20 dikata, pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Jadi dalam penyebutan ini kita bisa melihat ada sebuah perbedaan. Maka kalau membaca Eliakim itu dikatakan Eliakim punya arti. Arti nama bagaimana Allah sedang membangun. Apa sebenarnya yang mau diungkapkan di dalam bagian ini? Pertama kita melihat jubahmu akan dikenakan kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuserahkan ke dalam tangannya. Ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Maka status Sebna sekarang pindah kepada Eliakim. Dan status Eliakim dikatakan apa? Dia yang memiliki kekuasaan saat ini. Dia yang memiliki kekuasaan, dan dikatakan untuk apa kekuasaan yang diberikan kepada Eliakim? Maka pertama dia akan menjadi apa? Bapak bagi orang Yehuda itu sendiri. Dia akan menjadi bapak bagi orang Yehuda itu sendiri. Artinya sudah tidak menemukan bapak yang benar lagi saat ini. Yang ada tinggal Eliakim dipercayakan oleh Tuhan. Kemudian bukan hanya dia menjadi bapak bagi penduduk Yerusalem maupun Yehuda, tapi dikatakan ini Tuhan sendiri dalam penglihatan dari Yesaya mengungkapkan, aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahumu. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lagi mau mengungkapkan bagaimana Tuhan bukan hanya memberi dia sebuah kemampuan atau dikatakan kekuasaan, tetapi Tuhan memberikan dia satu tanggungan yang luar biasa yang ada di pundak dia, yang akan mengikat dia. Jadi ada tanggungan yang besar yang Tuhan percayakan kepada Eliakim pada waktu itu. Kemudian bukan hanya itu saja, tetapi dikatakan di ayat 23, aku akan menancapkan dia seperti patok pada tembok yang kokoh, sehingga ia tidak akan menjadi kursi kebesaran bagi kaum keluarganya. Jadi dikatakan, aku akan menancapkan dia seperti patok pada tembok yang kokoh. Patok itu lagi menunjuk kepada siapa? Ada yang bilang patok, ada yang bilang pasak. Maka Tuhan sedang memakai Eliakim itu sebagai pasak atau sebagai patok yang ditempelkan, yang dipatokkan kepada dinding yang kuat. Artinya apa? Nggak mungkin dia jatuh, iya kan? Nggak mungkin dia jatuh. Karena dia sudah diberikan kuasa, dia sudah diberi tanggung jawab, karena dibilang tembok yang kokoh sehingga ia akan menjadi kursi kebesaran bagi kaum keluarganya. Maka posisi kekuasaan yang ada pada dia, kemudian posisi tanggung jawab yang besar yang dia sedang pikul, itulah yang digambarkan sebagai kursi kehormatan kerajaan yang diungkapkan oleh Yesaya yang akan terjadi kepada Eliakim. Kemudian, kalau begitu, kenapa nanti di ayat selanjutnya malah akan terjadi sesuatu yang berbeda? Ayat 24, padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, segala perlengkapan yang kecil dan cawan sampai periuk belanga. Tetapi pada ayat 25 justru menjadi berbeda. Maka inilah yang digambarkan. Eliakim artinya Allah sedang membangun. Maka ini lagi mau menunjuk ke langkah berikutnya. Bagaimana nanti Kristus yang akan tampil ke dalam. Artinya apa? Kenapa Eliakim bisa dikatakan nanti dia hancur atau patah? Karena itu lagi memberikan gambaran. Sesudah dia nanti kalau kita baca di dalam Matius, bagaimana di silsilah itu
akan ada salah satu nama yang diungkapkan di situ berbicara tentang Elyakim. Itu Matius tentang silsilah, ada Elyakim yang akan muncul di situ. Yang nanti akan menunjuk sampai kepada dibilang keluarga Daud, yaitu Kristus itu sendiri. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama tentang apa yang sedang terjadi. Tadi ada yang Ibu Lumongga sempat bilang, kalau kemungkinan besar ini antara Asyur atau Babel. Tapi kalau kita membaca di dalam dua raja-raja pasal 25, maka itu sedang menunjuk kepada kehancuran Yerusalem yang terjadi di tahun 586, 587 atau 586. Bagaimana nanti Babel mengepung sehingga dikatakan dalam suasana mereka lapar, itu di ayat-ayat sebelumnya tadi, pemimpin-pemimpin mereka lari kemana-mana semua. Bagaimana di dalam dua raja-raja pasal 25 itu digambarkan tentang apa yang terjadi kepada Yerusalem itu sendiri. Betapa luar biasanya, karena apa? Karena ketika Yerusalem mengepung, ketika Babel mengepung mereka melalui Nebukadnezar, menghancurkan Yerusalem, bait suci dan segala macam, maka di situ dikatakan mereka semua lari, bahkan ada yang tengah malam kabur dan segala macam yang terjadi. Semua meninggalkan, semua dihancurkan oleh Babel pada waktu itu. Maka dari sini kita bisa melihat lagi bahwa iya, kehancuran yang disampaikan itu menjadi nubuatan dari Yesaya. Yang terjadi kalau dia menubuatkan di sekitar tahun 720 sekian, maka terjadi di 586. Berarti 100 tahun lebih ya. Lebih dari 100 tahun kemudian baru itu terjadi. Mau mengungkapkan apa? Hukuman yang Tuhan sampaikan di ayat 5 tadi itu terjadi. Itu terjadi kepada Yerusalem. Kemudian dari sini kita bisa belajar bersama-sama. Yang pertama, kesombongan itu udah pasti menghancurkan. Amsal juga mengatakan bahwa awal dari kesombongan itu akan menghancurkan seseorang. Dan di sini digambarkan bagaimana ketika Hizkia, ketika Yehuda tidak lagi melihat kepada dia yang sudah ada dari sebelumnya. Tadi di ayat-ayat yang kita baca ada. Tetapi mereka melihat kepada apa yang akan mereka miliki, apa yang mereka bisa nikmati. Bahkan mereka mengungkapkan lebih baik kita makan saat ini, makan sekenyang-kenyangnya, karena besok kita mati. Mereka tidak lagi melihat tentang Tuhan yang bersama dengan mereka. Mereka tidak melihat lagi bahwa kuasa Tuhan mampu menolong mereka. Tetapi mereka justru mari kita makan sepuas-puasnya. Apapun kita makan karena besok kita mati. Itu seperti gambaran orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena hanya mampu melihat, toh Hizkia sudah bisa membuat Raja Asyur, Sanhedrin tidak menghukum mereka saat itu. Dan itu menjadi kebahagiaan, kebanggaan yang justru akan membawa mereka kepada penghukuman Tuhan. Maka dari sini kita melihat mereka sudah merasa mampu, tidak membutuhkan Tuhan. Dan dikatakan mereka lebih percaya pada manusia. Kalau begitu, kita sekarang seperti apa? Adakah kita juga menampilkan bibit-bibit kesombongan dengan merasa kita mampu, dengan kita merasa kadang kita nggak harus ada Tuhan, nggak butuh Tuhan, tapi lebih percaya pada manusia atau percaya kepada kemampuan kita, percaya kepada kekuatan kita sendiri. Jangan sampai kita malah menjadi bagian dari kehidupan yang sudah dipertontonkan oleh Hizkia dan Yehuda pada waktu itu. Kemudian yang berikut adalah hukuman Tuhan itu pasti terjadi. Dan bagi Yerusalem sudah terjadi. Sudah dihancurkan pada waktu itu. Dan kemudian di sini kita bisa melihat hukuman itu pada semua manusia. Mau dia seorang pejabat, mau dia seorang penguasa, mau dia mengaku sebagai umat Tuhan, dia pasti akan mengalami hukuman Tuhan. Ketika dia menjadi salah dalam melihat Tuhan di dalam hidupnya dengan melihat
lebih kepada dirinya sendiri atau lebih mengutamakan dirinya sendiri. Kemudian yang berikut sebagai pelajaran bagi kita bagaimana manusia yang kuat sekalipun toh cenderung tidak akan mampu bertahan lama. Mau mengungkapkan kita itu sangat-sangat apa ya? eh sangat-sangat lemah. Kita itu sementara. Nggak ada hebatnya kita. Kalau Tuhan nggak memakai kita, nggak ada hebatnya kita. Jadi jangan sampai belum jadi apa-apa, belum berbuat apa-apa, tapi sombongnya minta ampun. Itu justru menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Kemudian pembelajaran lagi, jangan pernah mempermainkan Tuhan dalam hidup ini. Artinya, bukankah Hizkia tahu ada Tuhan? Bukankah Yerusalem tahu, khususnya Yehuda tahu bahwa Tuhan yang telah memimpin mereka? Tetapi justru mereka mempermainkan Tuhan dalam hidup dengan mempermainkan Tuhan dengan menunjukkan sikap karena mereka lebih percaya pada manusia, lebih percaya pada diri sendiri daripada Tuhan yang berkuasa, yang memimpin mereka. Maka dari sini sebagai kesimpulan, kesombongan akan menghancurkan seseorang. Maka selagi kita diberi kesempatan hidup, bekerjalah dengan baik. Jangan sombong dan teruslah rendah hati. Percaya dan teruslah berharap kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memimpin kita semua melalui kebenaran yang kita bisa pelajari bersama-sama malam hari ini. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Julius. eh di sini waktunya itu untuk apa namanya diskusi dan paparan itu sampai 20.45. Dan sekarang 20.39, masih ada waktu 6 menit lagi Bapak Ibu teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya atau menyampaikan setelah mendengarkan paparan dari Pendeta Julius tadi? Setelah pemaparan yang panjang dan lebar tadi, apakah ada yang masih kurang jelas atau ada pertanyaan yang masih menyangkut di eh, pemikiran kita? Silahkan, ada yang mau bertanya atau menyampaikan? Mungkin ada yang mau menambahkan dari Pak Galen, Pak? Mungkin ada, Pak? Oke, sepertinya tidak ada. Udah Oh, ada. dibahas semua tadi. Ya, yang mau saya bahas tadi udah dibahas Pak Heri ya tentang ayat 22 itu. Bagaimana uh, itu memang digenapi dalam Eliakim, tetapi Eliakim kan tidak seterusnya ya. Kalau dia membuka tidak ada yang bisa menutup, kalau dia menutup tidak ada yang bisa membuka. Nah itu dibahas lagi di Kitab Wahyu yang mengacu kepada Kristus. Jadi itu kepenuhan nubuatan itu terjadi oleh Kristus ya yang Maha Kuasa yang tidak mungkin gagal memegang kunci Daud gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Dari yang lain, apakah ada? Oke, sepertinya dari Pak Saud ini ada. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mungkin saya yang terakhir hadir, jadi saya terakhir memberikan pendapat ya, melengkapi saja. Langsung aja karena waktu sudah mepet ya. Jadi ada peristiwa yang terjadi yang sangat menghina atau yang sangat menyakitkan ya, yang terendah yang dialami oleh bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Nah, saya akan mengupas dua hal setelah terjadi perpisahan atau perpecahan. Yang pertama adalah Samaria ya, jadi Israel Utara. Itu bisa kita lihat di dalam dua Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 30. Apa yang terjadi nih yang saya gambarkan tadi yang paling menyakitkan, yang paling hina? Apa yang terjadi? Itu terjadi di zaman Nabi Elisa, mungkin abad 8
dan 9 sebelum Masehi. Ya, Raja Ben-Hadad tadi juga disebutkan ya kalau tidak salah oleh Bapak Pendeta Julius. Waktu terjadi pengepungan atas Samaria, maka apa yang terjadi? Seorang ibu memakan anaknya sendiri. Jadi terjadi kanibalisme akibat dari pengepungan yang dilakukan oleh Raja Ben-Hadad yang dari Aram terhadap Samaria. Nah, ini konteksnya terkait dengan tadi ada nubuatan tentang Yerusalem. Apa yang terjadi? Berulang. Kita bisa baca, tapi bukan di kitab suci, di Alkitab. Tapi kita bisa baca dan itu bisa dipertanggungjawabkan dalam buku The Jewish War, artinya peperangan bangsa Yahudi. Ini buku ditulis oleh bukan main-main seorang filsafat, seorang penulis yang pada masa eh, lahirnya ya Kristus juga sudah hadir gitu ya. Artinya oleh Flavius Josephus. Jadi dia benar-benar yang bisa dipercaya. Nah, ini beliau mencantumkan bahwa terjadi lagi seorang perempuan ya kaya yang akhirnya dirampok ya, dia menjadi gila, itu masa pengepungan Romawi pada tahun 70 oleh Jenderal Titus. Terjadi lagi Maria ini memanggang anaknya sendiri dan memakannya. Jadi terjadi kanibalisme lagi. Ini terjadi baik fakta sejarah yang tercatat di dalam Jewish War oleh Josephus Flavius dan dua Raja pasal 6 ayat 24 sampai 30 kalau kita bisa baca ya. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan sebagai tambahan ya untuk bahwa ya memang penghukuman itu jika udah matang ya karena Tuhan kita percaya Dia Maha Adil, Maha Kasih. Namun apa yang terjadi pasti ada sebabnya gitu. Nah, yang kedua, saya tertarik dengan tadi diulangin oleh Bapak Pendeta Galen, yaitu di dalam Yesaya 22 ayat 22 ya tentang Eliakim. Kalau saya pribadi itu bagian dari tipologi Kristus memang ya. Kalau saya cantumkan kaitkan itu ya, itu dengan Matius 16 ayat 19 ya. Walaupun dalam tapi ini substansi yang menurut saya ya Matius 16 ayat yang ke-19 saya bacakan ya. Sebenarnya hafal sih ya, tapi biar lebih klop. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini satu kuasa yang dianugerahkan Kristus kepada para saat itu, konteks itu adalah Paulus, Rasul Petrus. Namun kalau kita baca di ayat selanjutnya, itu juga diberikan ke 11 murid lainnya. Jadi ini para rasul. Dan akhirnya juga berlanjut kepada para presbiter, karena rasul-rasul di dalam struktur gereja mereka presbiter. Nah sekarang presbiter di gereja ini sebenarnya memiliki kuasa itu. Namun apa yang terjadi, kita lihat tadi Yakim, ya. Jadi dipakai Tuhan dalam pemilihannya. Dan ini juga di dalam gereja, para presbiter, gitu ya. Kalau presbiter ada perbedaan sih ya, tapi kalau dalam gereja mula-mula ya nggak ada waktu untuk menerangkan. Jadi itu termasuk Petrus itu para presbiter pada masa itu dan juga gereja-gereja awal juga presbiter itu diberikan kuasa
untuk wibawa itu. Saya rasa itu aja pendapat saya. Terima kasih.